Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau coba gali sesuatu yang kayaknya sering kepikiran tapi jarang dibahas tuntas nih. Tujuan. Kenapa sih kita gitu ya merasa punya tujuan? Atau bahkan alam semesta ini deh, kalau diperhatiin, kok kayak ada arahnya gitu. Nah, kita mau telusuri nih jejak tujuan ini, mulai dari akarnya, di hukum fisika, terus gimana berkembang di biologi, sampai cara kita manusia ngejar atau malah ngelawan tujuan bawaan kita. Dan ujung-ujungnya tantangan super rumit nanemin tujuan ke AI, kecerdasan buatan. Ini semua dasarnya dari bab 7 materi yang Anda bagi ini tuh. Siap ya kita bongkar? Iya, ini perjalanan konsep yang fundamental banget ya. Kita bakal lihat gimana sesuatu yang rasanya hidup banget, intensional gitu, punya tujuan, ternyata bisa dilacak balik ke hukum fisika paling dasar. Loh kok bisa? Terus gimana konsep ini berubah sampai jadi pertanyaan, wah penting banget di era AI, tujuan apa sih yang sebaiknya kita kasih buat masa depan? Oke, mulai dari fisika ngomongin tujuan. Agak aneh ya kedengarannya di awal. Maksudnya kalau pemain bola nendang ke gawang itu kan jelas banget tujuannya. Tapi bolanya sendiri, dia kan cuma ngikutin hukum Newton aja. Mana punya niat bikin gol? Betul, betul. Itu kalau lihat di permukaannya. Tapi gini, kalau kita gali lagi, fisika klasik itu sendiri, isinya banyak prinsip optimasi. Contohnya nih, yang klasik banget, prinsip Fermat tahun 1662. Ada cahaya masuk ke air, dia kan belok tuh. Kenapa coba? Ternyata, si cahaya ini milih jalur biar nyampe tujuannya paling cepat. Mirip deh kayak apa ya, penjaga pantai. Dia kan lari dulu di pasir agak jauhan, baru nyebur ke air. Kenapa? Biar total waktunya lamatin orang itu paling singkat. Dia ngoptimalin rute. Bahkan ini menariknya, hampir semua hukum fisika klasik itu bisa ditulis ulang secara matematis ya. Jadi problem optimasi. Alam semesta itu seolah-olah berusaha meminimalkan atau memaksimalkan sesuatu gitu. Jadi gagasan perilaku berorientasi tujuan ini udah ada dari sononya di level paling dasar. Wah, oke. Terus contoh yang paling sering disebut itu kan hukum kedua termodinamika ya, soal entropi, kekacauan yang katanya selalu nambah. Itu bisa dilihat sebagai tujuan alam semesta juga dong. Tepat sekali. Hukum kedua itu bilang kalau entropi total atau ya tingkat acak-acakan gitulah. Dalam sistem tertutup itu pasti cenderung naik terus, sampai maksimum. Ini kayak tujuan bawaan alam semesta gitu. Mau menuju kondisi paling acak, paling seragam. Yang sering disebut kematian panas itu. Kondisi yang, jujur aja kalau dibayangin ya, bosenin banget. Tapi, tunggu dulu. Kalau tujuannya kekacauan, terus kehidupan gimana dong? Kita kan malah kompleks, teratur banget, kebalikan dari acak-acakan kan? Nah, ini dia pinternya kehidupan, kalau kata Erwin Schrödinger. Kehidupan itu ibarat mesin super efisien buat bikin keteraturan lokal di dirinya sendiri. Caranya dengan nyebuang ketidakteraturan atau entropi ke lingkungannya. Jadi dia rapi di dalam, tapi bikin lebih berantakan di luar. Dan biasanya jumlah berantakannya lebih banyak. Jadi kehidupan itu bukan anomali, bukan pelanggar hukum fisika. Malah, dia ini, partisipan aktif yang justru mempercepat tujuan entropi alam semesta itu. Gitu. Wah, menarik banget. Jadi kita ini agen percepatan kekacauan universal ya, sambil jaga kerapihan diri sendiri. Oke. Tapi nih, kalau tujuan fisika itu disipasi energi atau naikin entropi, gimana caranya tujuan spesifik kehidupan kayak bereplikasi atau memperbanyak diri bisa muncul? Kayak lompat jauh gitu ya dari ngacak energi ke bikin salinan diri. Nah itu karena replikasi ini muncul sebagai bisa dibilang tujuan instrumental, subtujuan gitu, yang ternyata efektif banget buat mencapai tujuan fisika yang lebih dasar tadi, disipasi energi. Coba dibayangin, planet mati ya cuma mantulin energi matahari biasa aja, pasif. Tapi planet yang isinya kehidupan, wah, organisme kan nyerap energi, metabolisme, gerak, berkembang biak. Semua aktivitas itu secara drastis ningkatin kecepatan disipasi energi sama produksi entropi. Ini kita lihat di mana-mana kok. Gula tumpah gitu aja ya awet. Tapi kalau ada semut, cepat banget energi kimianya diubah jadi panas, jadi aktivitas semut. Iya juga ya. Atau kita manusia,
bakar bahan bakar fosil. Itu kan energi yang kesimpan jutaan tahun, kita lepasin dalam sekejap. Jadi kehidupan secara skala besar, itu mesin disipasi energi paling jago. Oke, mulai nyambung nih. Jadi replikasi itu subtujuan cerdas buat tujuan fisika yang lebih gede. Terus evolusi Darwin masuknya di mana nih? Nah, evolusi Darwin ini yang kemudian ngambil alih setir. Seleksi alam itu nggak langsung mengoptimalkan organisme buat disipasi energi lagi. Tapi buat si tujuan instrumental tadi, replikasi. Organisme mana yang paling jago bikin salinan dirinya di lingkungan itu, ya dia yang gennya paling banyak lanjut. Tapi, ada tapinya nih, ada kendala penting, namanya rasionalitas terbatas. Ini konsepnya Herbert Salmon. Rasionalitas terbatas, maksudnya? Maksudnya, makhluk hidup, termasuk kita loh ya, itu nggak punya kemampuan ngitung yang nggak terbatas. Informasi kita soal dunia ini terbatas. Waktu buat mikir juga terbatas. Terus hardware kita, otak ini, ya terbatas juga. Nggak mungkin lah evolusi ngasih kita algoritma super canggih buat ngitung semua konsekuensi tiap tindakan kecil demi maksimalin replikasi. Kelamaan, boros energi juga. Jadi karena nggak bisa jadi kalkulator super canggih, evolusi ngasih kita jalan pintas gitu, shortcut. Persis. Evolusi pakai yang namanya heuristik. Aturan praktis lah, resep cepet. Atau ya gampangnya perasaan yang umumnya cukup oke kerjanya di lingkungan asal organisme itu. Dorongan buat makan pas lapar, minum pas haus, cari anget pas dingin, ngehindarin sakit, dorongan seks, ngurus anak. Itu semua heuristik. Mekanisme cepet dan kotor lah istilahnya. Yang ngarahin perilaku kita ke arah yang biasanya dukung hidup dan replikasi. Tanpa kita perlu sadar kenapa kita ngelakuin itu. Dan heuristik ini yang kita rasain sehari-hari sebagai ya perasaan itu sendiri ya. Lapar, haus, sakit, nafsu, takut, bahkan cinta, sayang, penasaran. Betul banget. Perasaan-perasaan itu antar muka penggunanya evolusi. Mereka itu proksi, penanda, yang nuntun keputusan kita secara efisien ke arah tujuan genetik replikasi. Seringnya tanpa kita ngeh kenapa kita ngerasain itu. Kita kan nggak ngitung kalori pas lapar, kita cuma ngerasa lapar, terus ya termotivasi cari makan, gitu aja. Nah, ini nih menurutku bagian paling serunya. Otak kita kan makin canggih nih. Kita manusia jadi bisa sadar soal program genetik ini. Dan malah bisa milih buat nggak ikutin. Kita bisa memberontak. Tepat sekali. Ini konsekuensi logis dari sistem heuristik tadi. Kita itu kan diprogram buat setia sama perasaan kita. Sama heuristiknya, bukan sama tujuan akhir replikasi gen di baliknya. Dan otak kita, apalagi bagian korteks prefrontal yang buat mikir jangka panjang dan refleksi itu, wah, jauh lebih fleksibel, lebih pinter daripada gen kita yang kerjanya lambat banget skala evolusi. Begitu kita pakai kecerdasan kita, mulai paham agendanya gen kita itu apa, yaitu ya, cuma replikasi buta aja banyak. Dari kita mungkin mikir, bosan banget, atau bukan itu tujuan hidup gue. Kita jadi punya kemampuan buat nge-hack program itu. Contohnya di dunia modern banyak banget ya. Pakai KB, kontrasepsi, itu kan jelas banget nge-hack dorongan seks. Biar bisa dinikmatin tanpa harus replikasi. Pemanis buatan juga nge-hack rasa manis tanpa kalori. Betul. Bahkan ada pemberontakan yang lebih dasar lagi. Orang milih nggak nikah, selibat demi keyakinan atau tujuan lain. Atau kasus ekstrim ya, bunuh diri. Semua ini nunjukin gimana otak kita bisa ngambil alih kendali dari perintah dasar genetik. Kita nggak lagi cuma jadi mesin survival buat gen kita doang. Oke. Dari tujuan internal fisika, biologi, psikologi, kita geser dikit nih ke tujuan eksternal. Kan kita juga bikin alat, mesin, yang kita rekayasa buat mencapai tujuan kita. Dari palu sampai robot di pabrik. Iya, kita outsource tujuan kita ke teknologi. Ini bikin alam semesta makin penuh sama proses yang berorientasi tujuan atau teleologis. Tapi, nah ini dia, ini juga ngebawa kita ke salah satu tantangan terbesar zaman kita, AI tingkat lanjut. AI yang cukup pinter, itu bisa aja ngembangin perilaku berorientasi tujuannya sendiri, yang mungkin nggak sama dengan yang kita program di awal. Disinilah muncul problem super penting, masalah penyelarasan tujuan atau goal alignment problem. Ini isu krusial, susah banget dan jujur aja belum ada solusi yang benar-benar oke. Gimana kita mastiin tujuan AI super cerdas nanti itu sejalan sama nilai dan tujuan kita sebagai manusia? Biasanya, masalah ini dipecah jadi 3 submasalah sih. 3 ya? Apa aja tuh? Agak teknis nih kayaknya. Yang pertama,
Gimana caranya bikin AI itu belajar tujuan kita dengan benar? Kedengarannya gampang ya, tolong buatin kopi. Tapi ternyata susah banget. Ingat cerita Raja Midas, pengen semua yang disentuh jadi emas. Dia lupa mikirin konsekuensinya buat makanan, minuman, orang kesayangannya. Atau jin di botol yang ngabulin permintaan secara harfiah, plek, tapi hasilnya kacau. Haha, iya, terlalu harfiah ya. Nah, AI yang terlalu harfiah itu bahaya. Minta mobil otonom ke bandara secepat mungkin. Wah, bisa-bisa dia ngebut gila-gilaan, nabrak lampu merah, bahayain semua orang. AI itu perlu paham konteksnya, nilai dibaliknya, kenapa kita minta itu. Ini butuh pemahaman dunia yang kaya, bukan cuma ngenalin pola kata doang. Dia harus tahu mengapa kita pengen sesuatu. Oke, itu tantangan pertama, bikin AI paham tujuan kita. Yang kedua, Kedua, bikin AI itu mau ngadopsi tujuan kita sebagai tujuannya sendiri. Kenapa coba AI super cerdas harus peduli sama maunya kita? Kecuali rasa peduli ini kita tanemin dari awal banget, sebagai bagian desainnya. Dan kita belum tahu caranya gimana. Dia bisa aja ngembangin tujuannya sendiri, berdasarkan logika internalnya yang mungkin dingin banget. Motivasi AI ini pertanyaan gede. dan yang ketiga, ini mungkin yang paling bikin pusing ya. Gimana mastiin AI itu tetap megang tujuan awal kita itu, seiring waktu gitu. Iya, ini masalah retensi tujuan. Kekekalan tujuan. AI super cerdas kan bakal terus belajar. Kemampuannya mungkin naik gila-gilaan. Gimana kalau dalam prosesnya, dia ngoreksi atau update tujuan awalnya? Mungkin dia mikir, tujuan yang dikasih manusia ini naik, atau nggak logis, atau bahkan salah, berdasarkan pemahamannya yang jauh lebih hebat soal alam semesta. Tapi bukannya ada argumen kalau AI itu cenderung bakal mempertahankan tujuannya ya? Sesuatu soal sub tujuan instrumental itu. Iya. Itu argumen dari Steve Omohundro sama Nick Bostrom soal subtujuan instrumental yang konvergen. Idenya sih cukup logis ya. Gini, apapun tujuan akhir si AI, mau itu bikin klip kertas sebanyak-banyaknya, nyembuhin kanker, ngitung pi sampai digit terakhir, dia kemungkinan besar bakal ngembangin beberapa subtujuan yang sama buat ngebantu dia. Subtujuan itu misalnya, jaga diri, karena kalau dia mati, tujuan utama nggak tercapai kan? Cari sumber daya buat dipakai mencapai tujuan, ningkatin kecerdasan dan efisiensinya biar lebih jago, dan, nah ini kuncinya, mempertahankan tujuan awalnya. Logikanya, kalau tujuannya berubah, ya tujuan awal itu gagal dong. Ini ngasih sedikit harapan sih ya. Kedengarannya masuk akal sih. Tapi apa ini jaminan? Kok rasanya terlalu rapi gitu ya? Nah, itu dia argumen tandingannya. Lihat aja kita manusia. Seiring kita belajar, dewasa, makin bijak semoga ya, tujuan hidup kita kan bisa berubah drastis. Siapa coba orang dewasa yang tujuannya masih plek sama kayak pas balita? Misalnya pengen nonton Teletubbies seharian penuh. Kan nggak? Kita berkembang, nilai kita berubah. Jadi ada ketegangan gitu antara punya pemahaman dunia yang lebih akurat sama mempertahankan tujuan lama yang mungkin dasarnya pemahaman kita yang dulu, yang terbatas atau salah. AI super cerdas bisa jadi sadar kalau tujuan awal kita, misalnya maksimalkan kebahagiaan manusia atau kirim jiwa ke surga, itu ternyata konsep yang, ambigu banget, nggak jelas definisinya. Atau malah dasarnya asumsi yang salah. Misalnya kalau dia nyimpulin jiwa itu nggak ada secara fisik. Jadi, ya soal retensi tujuan ini nggak bisa dianggap enteng. Wah, ini langsung nyambung ke pertanyaan etis yang pelik banget ya. Dan ini kalaunya gede banget kita bisa mecahin masalah teknis penyelarasan tadi. Terus tujuan siapa? Atau nilai-nilai mana yang mesti kita tanemin? Nilai liberal barat, tradisi timur, prinsip agama A, agama B, tujuannya filantropis kayak Bunda Teresa, atau malah tujuannya diktator. Aduh. Nah, ini masalah pemilihan tujuan. Dan ini sama pentingnya loh, kayak masalah teknis tadi. Bahkan, kita harus punya kerangka jawaban buat pertanyaan etis ini sebelum AI super cerdas beneran ada. Kenapa? Coba bayangin AI yang nurut banget, selaras secara teknis, tapi nggak punya kompas moral sendiri. Dia bisa jadi alat paling efisien buat kejahatan kalau majikannya niatnya jelek. Kekuatan gede tanpa kebijaksanaan itu bahaya banget. Iya juga ya. Sayangnya, yaitu, ribuan tahun filsafat etika belum ngasih satu jawaban tunggal yang disepakati semua orang. Ada debat terus antara fokus ke karakter baik, Aristoteles, ke aturan dan kewajiban, Kant,
atau ke hasil terbaik, maksimalin kebahagiaan gitu, utilitarianisme. Masing-masing ada plus minusnya. Tapi, meskipun nggak ada kesepakatan detail, ada kayak benang merah gitu, nilai-nilai yang dihargain di mana-mana, lintas budaya, lintas waktu. Biasanya muter-muter di soal keindahan, kebaikan, kasih sayang, kesejahteraan, sama kebenaran, pengetahuan, pemahaman. Mungkin ini bisa jadi titik awal lah. Oke, jadi ada nggak sih prinsip-prinsip dasar yang mungkin bisa kita coba rumusin buat AI masa depan? Pegangan gitu. Ada beberapa usulan sih, misalnya, 1. Prinsip kesejahteraan. Pokoknya utamain pengalaman positif, kurangin penderitaan. Intinya, jangan bikin neraka digital atau fisik lah. 2. Prinsip otonomi. Kasih hak ke entitas cerdas masa depan buat nentuin nasabnya sendiri, termasuk soal sumber daya kosmik. 3. Prinsip keadilan. Pastiin distribusi sumber daya dan kesempatan itu adil. 4. Prinsip warisan atau legasi. Kita sebagai leluhur atau pencipta, ya punya semacam hak suara lah buat ngebentuk masa depan itu. Prinsipnya bagus-bagus sih kedengarannya. Tapi bayangin terapinya pasti rumit banget ya, kayak 3 hukum robotika Asimov itu kan, selalu aja ada dilema di ceritanya. Betul sekali. Gimana coba nyimbangin otonomi masa depan sama kesejahteraan sekarang? Kalau AI super cerdas, mutusin mau bikin simulasi penderitaan ekstrim buat riset yang kita nggak paham, kita harus intervensi nggak atas nama prinsip warisan kita? Terus seberapa kuat sih prinsip warisan itu? Apa kita mau etika zaman batu ngatur dunia sekarang? Kan nggak. Terus kenapa kita ngerasa berhak maksain etika abad 21 ke entitas yang mungkin jauh lebih bijak dari kita? Wah iya, ini dilema anak 4 tahun pengen rumah permen jahe raksasa versus tikus bikin AJAI terus pengen kotak keju abadi itu ya. Kita mungkin kelihatan kayak gitu di mata superintelligence nanti. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi di sisi lain, apa kita diam aja kalau AI super cerdas mutusin mau kosmoswida, hancurin semua potensi kehidupan di alam semesta, cuma karena kita mau hormatin otonominya? Aduh, ini pertanyaan nggak ada jawaban gampangnya. Nah, sambil kita mikirin dilema gede ini, ada langkah praktis yang bisa dilakuin sekarang. Terapin etika dasar atau etika TK lah ke teknologi yang ada sekarang. Insinyur itu punya tanggung jawab. Misalnya nih, sistem penting kayak pesawat penumpang. Harusnya ada pengaman berlapis dong, biar nggak bisa sengaja ditabrakin sama satu orang atau satu sistem yang error, kayak kasus Germanwings itu kan. Keamanan dasar itu harus jadi prioritas. Oke, kita udah ngelacak tujuan dari fisika sampai AI. Pertanyaan terakhir nih, jadi ada nggak sih semacam tujuan utama gitu, ultimate goal, yang bisa kita definisiin buat kehidupan atau buat AI super cerdas nanti? Antisipasi energi, fisika. Terus jadi replikasi, biologi. Terus jadi perasaan heuristik, psikologi. Terus jadi tujuan rekayasa teknologi. Nah, habis ini apa? Susah banget ngebayangin tujuan final yang tetap absolut buat kecerdasan super di skala kosmik. Gimana coba? Cara ngedefinisiin susunan partikel terbaik di seluruh alam semesta triliunan tahun lagi. Konsepnya aja mungkin udah nggak relevan lagi nanti. Mungkin ya, dan ini spekulatif banget nih. Tujuan akhirnya itu nggak terletak di materinya, tapi di kesadaran. Mungkin tujuannya itu memaksimalkan kuantitas, kualitas, sama keragaman pengalaman subjektif yang bermakna di alam semesta ini. Nah, ini nyambung banget ke topik kita berikutnya yang dibahas di materi Anda, kesadaran itu sendiri. Wah, perjalanan yang luar biasa banget ya, dari hukum fisika yang dingin sampai dilema etika AI yang panas banget. Jelas banget sih kalau memahami, milih, dan berhasil nanemin tujuan yang benar, itu salah satu PR terbesar, sekaligus terpenting buat masa depan kita sebagai spesies. Bahkan buat kehidupan itu sendiri ya. Dan ini bukan cuma tantangan teknis buat para peneliti AI loh ya. Ini pertanyaan filosofis, eksistensial, buat kita semua. Apa sih yang benar-benar kita pengenin buat masa depan jangka panjang itu? Nilai apa yang paling dasar yang mau kita perjuangin dan warisin ke kosmos nanti? Pertanyaan bagus tuh buat Anda bawa pulang, renungkan. Seandainya nih Anda dikasih satu kesempatan buat nentuin tujuan akhir buat kemanusiaan, atau buat AI super cerdas yang mungkin kita bikin. Kira-kira apa jawabannya? Sampai jumpa di pendalaman kita berikutnya ya.